Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Menemui kakak. Caca calling Dimas. Halo sayang, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Kasih tahu aku di mana, biar aku jemput. Ucap Dimas beruntun. Aku di rumah mama, Mas. Maaf ya, Caca nggak jadi ke kantor hari ini. Nanti Caca ceritain kalau Mas udah pulang. Caca mendengar helaan nafas lega dari seberang sana, membuat hati Caca tidak enak. Maafin Caca, gumam Caca lirih. Kamu tunggu di rumah mama, jangan kemana-mana. Mas pulang sekarang, ucap Dimas lalu segera menutup teleponnya dan bergegas pulang. Caca kembali terdiam memikirkan Leona yang beberapa saat yang lalu ia temui. Flashback on. Kakak, teriak Caca saat melihat Leona tengah duduk di sebuah sofa panjang yang berada di ujung kafe. Hai Ca, ucap Leona tersenyum saat melihat kedatangan adiknya. Caca langsung memeluk tubuh Leona dengan erat. Tanpa ia sadari, air matanya luruh saat memeluk Leona. Begitupun dengan Leona, juga meneteskan air mata saat memeluk Caca. Mereka memang saling membenci dulu, namun mereka tahu jauh di dalam lubuk hati mereka saling menyayangi. Kakak, gak apa-apa kan? Kakak kemana aja selama ini? Caca mencari kakak kemana-mana. Kenapa kakak pergi begitu saja? Tanya Caca beruntun. Maafin kakak, karena dulu kakak selalu jahatin kamu, ucap Leona sambil terisak. Tapi asal kamu tahu, kakak sangat menyayangimu. Kakak gak mau kamu pergi dari rumah. Maafin kakak. Caca langsung kembali memeluk tubuh Leona dengan erat. Ca, maafin kakak, ucap Leona pelan. Caca tahu kok kalau kakak sangat menyayangi Caca. Dan Caca juga sayang sama kakak. Caca khawatir banget pas tahu kakak pergi gitu aja. Kakak kemana selama ini? Tanya Caca. Kakak sekarang tinggal di luar negeri. Kakak tadinya akan menetap di sana dengan anak dan suami kakak. Tapi, ucap Leona sedikit pelan. Kakak sudah menikah. Kapan? Mengapa tak memberitahu Caca? Mana Kak Johan? Tanya Caca beruntun. Ca, kakak menikah bukan dengannya, ucap Leona pelan. Lalu, tanya Caca bingung. Sayang, sebuah suara yang begitu familiar membuat Caca langsung membalikan tubuhnya dan melihat seorang laki-laki bertubuh tegap yang tengah berjalan ke arahnya dan Leona. Dia suami kakak, ucap Leona tersenyum. Kak Fahmi, gumam Caca lirih karena terkejut. Fahmi menikah dengan Leona. What? Kok bisa? Caca terus bertanya-tanya dalam hatinya sendiri. Hai Ca, sapa Fahmi, lalu ia mendudukkan dirinya di samping Leona. Hai juga Kak Fahmi, ucap Caca kikuk. Kakak mau pergi lagi? Tanya Caca. Iya Ca,
Kami rencananya akan membuka cabang baru di sana, kata Fahmi. Kafe yang di sini sudah atas nama Jenar, jadi kakak akan menyerahkannya pada Jenar dan fokus dengan kantor baru di sana. Jelas Fahmi. Kak, apa Jenar tahu kalau kakak menikah sama Kak Leona? Tanya Caca pelan. Dia baru tahu kemarin saat ia kesini. Jawab Fahmi. Lalu, apa reaksinya? Tanya Caca. Ya, sama seperti kamu. Jawab Fahmi. Lalu, di mana anak kakak? Bukankah waktu itu Bibi bilang kakak sedang... Ucap Caca pelan. Aku keguguran, Ca. Gumam Leona lirih. Hah? Kakak serius? Caca terkejut dan sedih kala mendengar bahwa Leona keguguran. Ia kembali teringat dengan keadaan Jenar beberapa bulan yang lalu. Bahkan kakak sudah 2 kali. 2 bulan setelah kakak keguguran, kakak hamil lagi. Tapi ternyata gugur lagi, ujar Leona lemah. Fahmi segera menggenggam tangan Leona dengan lembut. Caca yakin kok, Kak. Nanti kakak akan segera hamil lagi. Kakak harus tetap semangat dan optimis, ucap Caca memberi semangat pada Leona. Lalu kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah ada Caca Junior? Maaf, kakak tidak bisa menghadiri pernikahan kamu. Dan maaf juga tentang kejadian Itali. Kak Fahmi sudah menceritakan semuanya sama kakak, ucap Leona. Sudahlah kak, yang berlalu biarlah berlalu. Saatnya kita melihat ke depan. Caca udah ngelupain itu semua kok, kata Caca tersenyum. Dan untuk baby, Caca belum memikirkannya. Caca hanya ingin memberikan kasih sayang Caca yang full untuk Aiden. Lagian juga Caca masih sibuk kuliah, imbuhnya. Flashback off. Keesokan hari, Jenar, Caca, dan Tamara tengah memasak bertiga sambil bercanda tawa. Apalagi saat Caca bercerita tentang kekesalannya dengan Dimas, membuat Tamara dan Jenar semakin terbahak-bahak. Lagian, Ca, kenapa kamu jadi begitu sih sekarang? Tanya Jenar sambil mengaduk nasi gorengnya. Entahlah, Je, sekarang tuh ya, gue kalau disentuh sama dia itu rasanya tubuh gue langsung kesetrum. Makanya gue kesel sama laki lo sama papa juga. Kenapa sih pada buat taruhan kayak gitu? Ucap Caca cemberut sambil memotong daun bawang. Kenapa kamu kesal sama papa, Ca? Yang kalah suami kamu. Kamu salahin suami kamu. Kenapa jagoan dia kalah? Ucap Tamara sambil tertawa dan memotong timun. Caca yakin pasti ini itu ide papa. Atau enggak si Arya. Nyatanya mereka bisa samaan milih jagoannya dan menang lagi. Ucap Caca. Ca, dari dulu juga papa sama Mas Arya tuh kompak. Sedangkan Kak Dimas tuh kompaknya sama si Bian. Nah, kamu salahin Bian. Kenapa dia nggak ada di sini? Jadinya kan Kak Dimas nggak ada temennya. Hahaha, kata Jenar. Nah, bener tuh, imbuh Tamara. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan mereka bertiga selesai juga. Bokni dan Mbak Alia segera membantu menata di meja. Sedangkan Caca, Jenar, dan Tamara langsung kembali ke kamar masing-masing untuk mandi dan membangunkan para suami mereka. Mas, bangun, ucap Caca lembut. 5 menit, jawab Dimas masih dengan mata terpejam. Bangun sekarang, kata Caca menarik selimut Dimas. Yang,
5 menit aja please. Rengek Dimas kayak anak kecil. Nggak mau, ayo mandi sekarang, kata Caca juga ikut merengek. Yang, kata Dimas cemberut kesal. Ayo, kata Dimas langsung beranjak dari tempat tidur dan menggendong Caca ke dalam kamar mandi untuk mandi dan bermain sebentar. Meja makan. Loh, Aiden, mana papi sama mami kamu? Tanya Tamara saat belum melihat Caca dan Dimas tidak ikut bergabung di meja makan. Emang mami sama papi di sini? Tanya Aiden bingung. Aiden mengira bahwa Dimas dan Caca pulang tadi malam. Iya, mereka nginep di sini, jawab Tamara. Kok nggak ngasih tahu Aiden? Katanya mau pulang, ucap Aiden cemberut. Mereka juga nginep karena terpaksa, jawab Arya sambil mengulum senyumnya, mengingat Jenar tadi bercerita tentang kekesalan Caca. Terpaksa kenapa? Tanya Aiden. Belum sempat Arya menjawab, Dimas dan Caca sudah terlebih dulu datang dan ikut bergabung untuk sarapan. Duh yang abis main, sindir Arya saat melihat rambut Caca masih setengah basah. Gara-gara lo kampret, ucap Dimas kesal. Lah, gue disalahin, kata Arya menahan tawa. Sudah, kita sarapan dulu, jangan debat, kata Adi menengahi. Mami, Aiden mau dianterin sama Mami ya, kata Aiden. Oke, sekalian Mami juga mau ke kampus, ucap Caca. Kamu nanti pulang jam berapa? Tanya Dimas sebelum masuk ke dalam mobil. Entahlah, sepertinya sore karena tugasku banyak banget hari ini, kata Caca. Ya sudah, kamu hati-hati ya, jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, cepat kabari Mas, kata Dimas sambil memeluk Caca dan mencium keningnya dengan lembut. Kamu juga hati-hati, kata Caca sambil merapikan dasi Dimas kembali. Setelah melihat mobil Dimas sudah tidak terlihat, Caca segera masuk ke dalam mobilnya dan segera mengantarkan Aiden ke sekolah, sebelum akhirnya ia ke kampus. Bersambung.